Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fahri. Ya, hari ini kita akan membahas tentang riba. Apa itu riba? Sahabat Fahri, saya ingin tanya kepada antum semua. Di sini ada nggak yang punya utang di bank? Atau punya pinjaman di perusahaan leasing? Ada nggak di antara kita? Riba nggak itu kalau kita punya utang di bank? Ya. Pertanyaannya kemudian apa itu riba, sahabat Fahri? Jadi jawabannya riba itu adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal kita, baik dalam transaksi jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Misalnya begini, sahabat Fahri, ada di antara kita yang meminjam uang ke bank. Anggaplah misalnya jumlahnya 10 juta rupiah. Lalu kemudian setiap bulan kita harus mengangsur. Dan jika di total jumlah angsuran kita itu melebihi jumlah yang dipinjam, ya, melebihi jumlah dari 10 juta yang kita pinjam. Nah, ini namanya riba qaraj, ya. Lalu kalau setiap bulan itu kan ada jatuh temponya. Jika kita tidak bisa membayar pas jatuh temponya dan kemudian kita dikenai tambahan biaya karena keterlambatan kita membayar, maka disebut riba jahiliyah. Sahabat Fahri, qaraj dan jahiliyah atau riba qaraj dan jahiliyah adanya dalam hubungan pinjam meminjam. Jika dalam akad jual beli jenisnya beda lagi, tetapi jenisnya juga ada dua. Namanya riba fadaj, yaitu pertukaran yang tidak seimbang. Anggaplah misalnya mobil harga 300 juta rupiah, tetapi kita kemudian harus membayarnya sampai 375 juta rupiah. Ada pula namanya riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Yaitu kelebihan karena tangguhan waktu. Misalnya begini, ya. Kita butuh barang misalnya. Kita butuh sekarang. Harganya cuma 1 juta rupiah. Tapi karena pada saat kita butuh, kita tidak punya uang, maka kita kemudian ambil dulu barang itu. Ya, lalu kemudian kita bilang bayarnya bulan depan deh. Ya, tapi harga yang kita harus bayar lebih dari 1 juta rupiah. Anggaplah misalnya 1.100.000 rupiah. Apapun jenis riba itu, sahabat Fahri, praktiknya diharamkan dalam Islam. Kita tidak boleh memanfaatkannya. Lalu Pak Ustaz, bagaimana kalau kita sudah terlanjur ya melakukannya? Maka jawaban saya adalah tinggalkan sekarang juga. Kalau perlu, jual barang-barang yang ada dan tutup ya semua utang kita itu. Tutup semua utang kita itu. Ya, saya ingin membacakan salah satu firman Allah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba, ya, in kuntum mu'minun, jika kamu betul-betul orang yang beriman. Firman Allah ini bisa kita raba, bisa kita lihat pada surah Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 278. Tapi nanti kalau semua uang kita pakai untuk membayar utang, bagaimana dengan usaha kita? Ya, kita mau berusaha tapi tidak ada modal, bagaimana? Betul, sahabat Fahri. Kerap kali kita ini memang dilema ya, utamanya bagi para pengusaha. Ya, prinsip pengusaha biasanya ya buat mereka tidak apa-apa punya utang. Ya, bahkan ketika punya uang sekalipun, ya para pengusaha itu kadang tetap masih mencari utang, sebagian kecil aja. Bagi mereka yang penting usaha terus berputar. Ya, kekhawatiran semacam ini, ya, saya memahami cenderung mengarah tidak percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah kemudian, sahabat Fahri, memerintahkan kita untuk meninggalkan apa yang namanya riba, itu sesungguhnya ada untung atau kebaikannya untuk diri kita sendiri. Dan jika kita kemudian kesulitan setelah menutup riba itu, ya, tidak usah khawatir, karena percayalah, Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Sekarang sahabat Fahri, mari kita berpikir, ya, riba itu kan sifatnya mengikat dan mencekik, ya, dan untuk melepaskan diri dari riba itu tentu saja dibutuhkan keberanian,
yang sangat besar. Riba itu haram. Kalau tidak kita selesaikan segera, maka apa yang akan terjadi? Sama saja halnya kita akan memberikan makan pada keluarga kita, pada istri kita, pada anak kita, pada cucu kita dengan riba. Anak cucu kita makan barang haram, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Barang haram, sahabat Fahri, tidak hanya barang curian, barang yang didapatkan dengan cara yang benar dapat menjadi barang haram. Kenapa? Ya seperti riba ini, didapat dengan cara yang benar tetapi bisa menjadi haram karena riba. Kita mungkin tidak melanggar hukum di negara ini ketika kita meminjam uang di bank, artinya kita memperoleh barang dengan cara yang benar, tapi di balik itu ternyata sahabat Fahri ada keharamannya. Sahabat Fahri, kalau kita ini sayang pada anak kita, sayang pada cucu kita, pada istri kita, pada keluarga kita, maka sebaiknya kita segera menghentikan memberi mereka makanan yang haram, dan semoga kita senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala dari barang-barang yang haram. Demikian sahabat Fahri ulasan kami tentang riba. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan hati dalam diri kita sehingga kita memiliki sense, ya, nurani kita berfungsi dengan baik sehingga bisa membedakan mana baik mana buruk, dan kita senantiasa istiqamah dalam kebaikan. Demikian, mudah-mudahan uraian pagi kita hari ini bermanfaat untuk kita semua, menyentuh nurani kita, berbekas di hati, lebih-lebih bermanfaat untuk diri kami pribadi. Saya Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.